Hi friends, how are you today? Hari ini kita akan belajar agama Kristen. Dan sebelum kita belajar bersama-sama, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Mr. Vico Soselisa. Dan kita akan belajar agama Kristen bersama-sama. Oke, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami semua. Kami mau mulai pelajaran hari ini Tuhan. Biarlah kami bisa dapat menangkap dan menyerap pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke friends, hari ini kita akan belajar tentang Allah yang Maha Kuasa. Artinya gimana ya? Allah yang Maha Kuasa itu artinya Allah yang luar biasa. Dia yang mempunyai segala kuasa yang ada di bumi ini. Teman-teman masih ingat cerita di Alkitab pada saat Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Itu membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa, teman-teman. Coba lihat di sekeliling kalian. Kalau kalian keluar rumah atau mungkin di dalam rumah, lihat deh. Ada pohon-pohon, ada tanaman, ada awan yang biru. Pada waktu malam mungkin ada bulan dan bintang. Semua itu adalah Tuhan yang menciptakan. Itu membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, teman-teman. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 10, kalau teman-teman baca nanti di bukunya, dan harus dibaca ya, maka teman-teman akan lihat bagaimana Tuhan menciptakan satu persatu bumi dan isinya sampai akhirnya menciptakan manusia secara teratur. Di situ membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa, teman-teman. Allah yang maha kuasa ini dapat dilihat juga pada saat Allah itu mengendalikan dunia ini, termasuk iklim dan musim yang ada di dunia ini. Itu semua diatur oleh Allah. Apakah manusia bisa mengatur iklim dan cuaca? Nggak bisa. Semua itu diatur oleh Allah. Itu membuktikan bahwa Allah adalah maha kuasa. Di Indonesia ada 2 musim. Coba teman-teman bisa sebutin nggak? Musim kemarau dan satu lagi musim penghujan. Musim hujan ya teman-teman. Di Indonesia Allah mengatur 2 musim ini. Dan itu membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Nah, tapi mungkin teman-teman berpikir, kenapa ya nggak kayak di luar negeri ya? Nggak kayak di Amerika, mungkin nggak kayak di negara-negara yang ada di Eropa yang mempunyai salju pada saat musim dingin. Pasti enak ya bisa mainan salju, nggak perlu beli es teh lagi. Nggak gitu teman-teman. Kita harus mengucap syukur karena di Indonesia ini mempunyai 2 musim, dan di negara Indonesia ini adalah negara yang tropik. Jadi tepat sekali hanya mempunyai 2 musim, teman-teman. Teman-teman harus baca satu ayat di Alkitab yang berkata seperti ini. Di dalam Yeremia 5 ayat 24. Baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Tuhan mengatur kapan akan hujan, Tuhan mengatur kapan akan musim kemarau. Artinya apa sih? Di ayat ini dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur bahwa di Indonesia ada 2 musim yang tepat buat kita. Nah, teman-teman harus tahu, kalau di musim hujan itu teman-teman, kita bisa lihat tumbuhan-tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan baik. Selain tumbuhan, binatang-binatang yang ada di air juga dapat berkembang dengan baik. Misalnya ikan, ya kan? Selain itu, ada binatang yang bisa loncat tapi hidupnya juga bisa di dalam air, bisa juga di darat. Katak, betul. Katak dapat berkembang biak dengan baik. Dan juga
kita bisa rasain udara yang sejuk ya. Kalau hujan-hujan gitu, wah, enak pastinya. Dan bagaimana kalau di musim kemarau? Musim kemarau juga baik buat kita. Kita bisa beraktivitas di luar tanpa takut nanti kehujanan, tanpa takut nanti kita basah. Di musim kemarau juga, teman-teman harus tahu, petani-petani garam dapat memanen garamnya. Wah, dapat menjadi berkat juga buat para petani-petani garam, ya kan? Dan satu hal lagi yang teman-teman harus tahu, bahwa pada musim kemarau sebenarnya saat-saat itu adalah saat-saat dimana mengumpulkan air, ya, mengumpulkan air dari penguapan air yang ada di laut. Jadi musim hujan dan musim kemarau adalah musim yang baik buat kita semua. Artinya kita harus mengucap syukur. Jangan bilang, aduh, ini musimnya panas banget, kapan ya musim hujan? Pada waktu Tuhan kasih musim hujan, aduh, kok hujan terus? Aku pilek, aku sakit, aku demam, aku pengen musim kemarau. Wah, kita nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Nah, itu aja teman-teman pelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya, Mr. Viko akan berikan satu ayat buat teman-teman di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu saja pelajaran kita hari ini teman-teman. Tapi sebelum kita selesai, ada satu ayat yang akan Mr. Viko bacakan buat kalian semua. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, ingat, sekali lagi Mr. Viko ingatkan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang mengatur semuanya. Dia yang mengatur kehidupan kita. Dia mengatur dunia ini, termasuk musim-musim yang ada di Indonesia. Tugasnya kita apa? Mengucap syukur. Yuk kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah belajar banyak tentang pelajaran agama Kristen hari ini. Biarlah semua dapat kami terima dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye bye friends. I'll see you next week.